Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu sehingga dapat mengikuti PJJ ini dengan baik. Kemudian untuk sebelum kita mengikuti atau kita belajar bersama, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Oke, cukup. Kembali lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh untuk mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 7 ini masih di bab 3, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas yang poin B, kemudian sekarang kita akan membahas tentang poin C, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin anak-anakku semuanya bisa membuka bukunya atau buka LKS-nya halaman 54 ya, dimana nanti kalau ada sesuatu yang penting nanti anak-anakku bisa digarisbawahi ya, karena kalau kita belajarnya dengan cara membaca gitu ya. Oke. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa ditempuh dengan cara mengetahui kebudayaan di Indonesia. Adanya pengetahuan budaya Indonesia, kita dapat menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia, sehingga tidak timbul perpecahan antar daerah karena budaya yang ada. Selain itu, sikap dan perilaku kita juga dapat mencerminkan bahwa kita sedang mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, salah satu dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan hanya sekedar memahaminya saja, ya. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting, diwarisi oleh generasi muda, antara lain yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nomor dua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang kelima, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itulah nilai-nilai dalam perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, adapun pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan akan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut. Yang pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Dan yang ketiga, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam pemahaman peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kebanggaan terhadap daerah masing-masing ini perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat khususnya, dan keragaman daerah tetap terus terpelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian, tetap mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara.
Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri ini tidak berarti tidak menaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan. Nah, sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan seperti kerusuhan antar penonton sepak bola. Nah, kalau kita lihat di TV-TV itu ya. Kemudian antar warga dalam masyarakat. Nah, dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari. Oke. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan dan keamanan negara. Kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata. Itulah bab terakhir dari mata pelajaran PPKN ya. Anak-anakku semuanya, Bapak mengharapkan selalu dibaca LKS-nya, karena ini nanti kalau ada ulangan atau ulangan kenaikan kelas pasti materinya diambilkan dari LKS tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak saya sampaikan. Semoga anak-anakku semuanya tetap sehat selalu di rumah, jaga kesehatan ya. Karena saat pandemi ini masih belum berakhir, maka harus kita selalu waspada terhadap diri kita sendiri. Sebagai bahan evaluasi, anak-anakku semuanya kerjakan remedi LKS halaman 59 pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Yang linknya berada di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.